Shalom warga kerajaan, selamat datang dan selamat beribadah bersama GBI Rock Sejahtera. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat melalui penyampaian firman Tuhan oleh Ibu Yunika Vika PLALUBY yang disertai dengan perjamuan kudus. Selanjutnya, kami akan sampaikan kegiatan GBI Rock Sejahtera selama sepekan ke depan. Warga kerajaan, jangan lewatkan agenda perdana Komsel Gathering melalui media Zoom Kamis 20 Agustus jam 18.45 dengan pembicara Ibu Josephine Herianto. Friday Rock Live Together Weekend setiap hari Jumat jam 6 sore live melalui Facebook GBI Rock Yogyakarta dan YouTube GBI Rock Sejahtera. Halo adik-adik Rocky, yuk ikut dalam ibadah online Rocky setiap hari Minggu jam 11 siang melalui YouTube GBI Rock Sejahtera. Ibadah online minggu depan, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Heri Surono. Warga kerajaan, bagi yang rindu untuk menabur, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya melalui transfer ke rekening BCA di nomor 4566-281-007 atas nama Yori Krismayanti SH dan Stefanus Agus Budianto. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi WA interaktif di nomor 08515-6899-277. Informasi juga bisa diakses melalui akun media sosial GBI Rock Sejahtera. Sekian Rock News minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, masih pengajaran dari kitab Yakobus dan kita sampai sekarang ke Fatsal yang kelima, saudaraku, tentang keadaan akhir zaman. Kita melihat dari keadaan apa yang terjadi hari-hari ini, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, dan jurang antara yang kaya dengan yang miskin makin melebar. Di sini kita lihat sebetulnya meskipun tidak nyembah patung, tapi kebanyakan kita termasuk yang menyebut dirinya orang percaya menyembah Mammon. Kita harus tahu dari mana, daripada saat-saat seperti ini. Surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang dalam perantauan. Perantauan di sini diasporas, bukan perantauan mencari tempat yang baik, tapi karena aniaya. Tetapi meskipun menghadapi diskriminasi, menghadapi tekanan, maka janji Tuhan berkat Abraham tetap sampai juga kepada kita, Israel rohani. Dalam pasal 5 dikatakan tentang orang-orang kaya yang menumpuk harta pada akhir zaman. Ada orang tanya kepada saya, Pak, apakah corona ini adalah tanda akhir zaman? Saya katakan dengan jelas, ya jelas dalam firman Tuhan akan disebutkan. Loh tapi Pak, ada Spanish flu, ada ya, kita lihat bagaimana Black Death dan sebagainya, SARS, MERS. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebelum kedatangannya, kerajaan akan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa. Bangsa itu etnos melawan etnos. Meskipun kita jadi didik begini hebat, rasialisme mendadak timbul antara yang putih dengan hitam, yang putih dengan yang kuning. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai warga kerajaan, kita ini buta warna, ya, kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Sayang sekali simbol pelangi yang digambarkan busurnya Tuhan sekarang dipakai oleh LGBT. Mejiku Hibiniu itu kalau diputar warnanya putih, kemuliaan. Ya. Kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan mereka menumpuk harta.
Bahkan mereka menindas, yaitu pekerja-pekerja mereka. Saya mau katakan pada orang-orang kaya, firman Tuhan mengatakan, emasmu akan berkarat dan pakaianmu akan dimakan oleh ngangak. Liwat apa kejadian? Cuma yaitu virus ini begitu lemah, kena sabun mati. Obat tidak bisa menolong, kena sabun dia akan istilahnya nyunyut kena air. Tapi manusia tidak berdaya. Perusahaan-perusahaan pada jatuh, ya saham-saham pada jatuh. Saham pada jatuh itu dimakan oleh ngengat, dimakan oleh resesi. Tetapi ada perintah, bagaimana jangan kita itu menindas kepada pekerja kita. Sebab apa? Jeritan mereka telah sampai kepada Tuhan semesta alam. Karena itu hari-hari ini adalah hari testing buat hati kita. Do we love God? Do we love one another? Ini jelas kelihatan saudara ya. Karena itu kita tidak menumpuk harta, tapi membagikan harta. Sebab lewat ini saya pernah dikatakan suruh isolasi mandiri. Death is real. Dan death itu di depan mata kita. Dan itu mengingatkan kita, we will not live forever. Tapi Tuhan janji hidup yang kekal telah tersedia. Bagi mereka yang belum terima Tuhan Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan kau akan menerima lewat ujian mahkota kehidupan. God bless you warga kerajaan. Dari Raja mulia,
nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, yang bertahta dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau Raja atas bangsa kami. Engkau Raja yang berdaulat atas Indonesia. Jika sebentar lagi Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena karya-Mu Tuhan. Sungguh dahsyat dan ajaib perbuatan untuk bangsa kami. Kami percaya bangsa Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Ketika Tuhan memulai dengan dahsyat untuk bangsa ini, Tuhan juga yang meneruskannya dengan sempurna. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia dipulihkan. Biar kuasa-Mu nyata atas bangsa kami Indonesia. Biar kuasa-Mu tercurah atas negeri kami Indonesia jaya. Indonesia dipulihkan, sebab kuasa-Mu tertata atas negeri kami. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari
sendiri. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa atas setiap kami. Hingga hari ini kami dalam keadaan sehat, kuat, dan kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan berkati setiap kami untuk kami dapat mendengar dengan baik, dan kami dapat mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba berdoa menyerahkan hidup hamba dalam tangan-Mu. Engkau urapi setiap apa yang keluar dari lidah bibir hamba. Biarlah Tuhan itu semua yang keluar, semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Minggu ini adalah minggu ketiga di bulan Agustus. Hari ini tepat tanggal 16 dan besok tanggal 17 Agustus kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita Indonesia.
Saya percaya dalam perjuangan para pahlawan kita zaman dahulu itu bukanlah satu hal yang mudah untuk memperebutkan kemerdekaan ini. Mereka berjuang dengan luar biasa untuk merebut kemerdekaan. Dan tentunya mereka tidak dengan tangan kosong, tidak dengan tangan hampa. Mereka diperlengkapi dengan persenjataan yang mungkin zaman dahulu mungkin belum semewah sekarang ya senjatanya. Mungkin senjata-senjata yang sederhana. Kalau saya ingat pelajaran zaman dulu adalah mereka menggunakan bambu runcing, mungkin ada yang memakai tombak, tapi pada dasarnya mereka berjuang tidak dengan tangan hampa. Mereka diperlengkapi dengan senjata untuk mereka bisa melawan musuh mereka yang menjajah mereka pada saat itu, sehingga Indonesia dapat merebut kemerdekaan. Dan saya juga mengingat ketika seseorang yang menjadi tentara, mereka akan diperlengkapi sedemikian rupa. Mereka mengikuti sekolah pendidikan untuk mereka menjadi tentara yang luar biasa. Dalam mereka mengikuti pendidikan, mereka diberikan teori-teori bagaimana mereka harus berjuang, bagaimana mereka harus melawan musuh, bagaimana mereka harus bertahan ketika keadaan, kondisi, kehidupan mereka mungkin tidak ada yang mendukung untuk mereka melawan musuh. Mereka dalam kondisi yang tidak baik, mereka mungkin dalam keadaan di hutan yang mungkin tidak ada makanan atau minuman, tapi bagaimana mereka harus bisa bertahan menghadapi itu. Dan ketika mereka melakukan pendidikan, mereka juga diajarkan bagaimana mereka menggunakan senjata, mereka diperlengkapi dengan senjata. Seorang TNI, seorang tentara secara khususnya, mereka akan diperlengkapi dengan luar biasa untuk mereka bisa berperang. Tapi tidak hanya mereka diperlengkapi secara teori, mereka juga harus berlatih, mereka juga harus menggunakan, mereka juga harus tahu bagaimana mereka menggunakan senjata. Jangan sampai ketika mereka sudah diberitahu, oh senjata ini digunakan dengan cara secara teori, senjata ini digunakan dengan cara harus dikokang dulu senjatanya baru ditembakkan, atau langsung ditembakkan. Secara teori mereka tahu, tapi ketika mereka berperang, karena mereka tidak pernah melatih diri mereka, mereka bingung. Langsung kalang kabut, gimana ini cara makainya ya. Nah, oleh karena itu dalam proses pendidikan mereka pun tidak hanya teori yang diberikan, tapi mereka diberikan latihan-latihan untuk mereka siap ketika suatu saat mereka bertempur yang sebenarnya, mereka pun siap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya juga mau menyampaikan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini adalah kehidupan sama seperti tentara tadi. Kehidupan kita adalah sebagai prajurit Kristus, kehidupan yang setiap harinya kita harus berjuang. Setiap harinya kehidupan kita sebagai orang percaya adalah perjuangan. Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan dalam kehidupan kita, tentunya kita nggak hanya duduk manis, terus kita ongkang-ongkang kaki, kita ngerasa, oh dunia kita sudah enak deh, nikmat. Tuhan sudah kasih kita keselamatan dan akhirnya kita diam-diam saja, tidak melakukan apa-apa. Padahal ketika Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita, disitulah peperangan kita dimulai. Peperangan apa? Peperangan secara rohani. Sampai kapan peperangan itu dilakukan? Apakah hari ini hanya kita berperang, besok kita langsung istirahat, duduk manis, oh kita nggak berperang lagi? Tidak, peperangan kita sebagai orang percaya itu dilakukan setiap hari, terus menerus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali atau sampai kita mati. Pertanyaannya, terus kalau kita berperang, apa yang harus kita perlengkapi? Apa yang harus kita siapkan untuk kita berperang? Nah, Tuhan tahu persis bahwa kehidupan kita hari lepas hari, terlebih sesudah kita menjadi orang percaya, kita harus mengalami peperangan rohani hari lepas hari. Oleh karena itu Tuhan tahu persis. Tuhan memperlengkapi setiap kita dengan beberapa perlengkapan yang akan kita baca ayatnya dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Di situ perikopnya dikatakan adalah perlengkapan rohani. Kita baca ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa ya. Ayat yang kita baca pagi hari ini, Tuhan sudah menyediakan beberapa perlengkapan. Kalau kita baca, kalau kita mau hitung, itu ada 7 perlengkapan rohani yang Tuhan sediakan. Yang Tuhan kasih, ini loh. Tapi pagi hari ini saya nggak akan bahas semua, karena ketika kalau dibahas semua pastinya akan butuh waktu yang sangat panjang. Pagi hari ini saya hanya mau fokus pada ayat 16. Saya mau fokus sama satu perlengkapan yang saya percaya kita sudah sering dengar, itu ada di ayat 16. Sama-sama kita baca. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kalau ditanyakan, perisai itu apa sih? Perisai itu kalau saya buka dalam Wikipedia itu dikatakan perisai itu adalah alat untuk melindungi diri. Dan itu dipakai waktu perang, masa peperangan. Supaya apa? Supaya terhindar dari serangan musuh. Saya sama suami ini paling senang nonton film action, perang. Itu kadang ada yang naik kuda, bawa tombak, bawa panah. Tapi mereka nggak pernah lupa sama yang namanya perisai. Perisai itu selalu dibawa. Kenapa perisai? Karena tadi dikatakan, perisai itu adalah alat untuk melindungi diri kita dari serangan musuh. Kalau kita nggak tahu cara pakai perisai, mungkin ketika kita lihat bentuk perisai itu kita hanya mikir, oh ini mungkin pajangan ya. Atau mungkin kita hanya berpikir, oh ini hanya untuk gaya-gaya pegangnya kayak gini. Padahal ada cara memegang yang benar supaya perisai itu juga nggak gampang jatuh ketika kesentuh. Nah, perisai itu dipakai untuk melindungi kita dari serangan musuh. Dan biasanya alat ini digunakan pada tangan. Fungsi perisai sebagai penahan dari segala kerusakan yang dikirimkan oleh lawan pada kita. Nah, kalau kita baca tadi, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai iman. Kenapa perisai iman? Saya punya contoh satu. Dalam Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Itu di situ diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Di situ di ayat 8-nya dikatakan perwira ini berkata sama Tuhan, Tuhan, hambaku tuh sakit. Terus Tuhan bilang, oke, nanti aku datang ke sana. Terus perwira ini ngomong seperti ini, Tuhan, aku ini seorang perwira, kalau aku bilang sama bawahanku pergi, dia akan pergi. Datang. Nah, Tuhan cukup, di ayat 8 dikatakan ini, Tuhan katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia katakan gitu. Perwira ini berkata begitu. Dan di ayat 10 Tuhan berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bapak Ibu, perwira ini menggunakan perisai iman. Di sini yang mau saya sampaikan adalah, di poin pertama, seringkali kita mendengar kata iman. Seringkali kita mengerti, mengetahui, kalau kita membaca, kita mengetahui, sering mendengar iman. Tapi kalau kita menghadapi segala sesuatu, persoalan, permasalahan dalam kehidupan kita, seringkali kita lupa untuk kita memakai perisai itu. Seringkali yang kita cari dahulu adalah bantuan orang lain.
Seringkali yang kita cari lebih dahulu adalah pertolongan dari orang lain. Atau seringkali yang kita pakai adalah kekuatan kita sendiri. Di sini di ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Poin pertama saya mau katakan, begitu banyak perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Poin yang pertama saya mau ingatkan adalah, apakah kita mengambil perlengkapan itu ketika kita menghadapi persoalan dan permasalahan dalam kehidupan kita? Tuhan sudah siapkan, ada ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, kasut, iman, perisai iman, pedang roh. Hari ini kita bahas mengenai perisai iman. Itu bukan cuma sekedar pajangan, bukan cuma sekedar hanya kita tahu, oh iya kita punya perlengkapan iman A, B, C, D, E. Tapi di sini kalau kita mau baca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18, kalau kita mau lihat di ayat 11 dikatakan, kenakanlah. Ada satu kata aktif bahwa harus kita yang mengambil, kita yang harus mengenakan, kenakanlah. Selain ayat 11, ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil. Dan ayat 18 tadi dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah. Bapak Ibu, seringkali ketika kita menghadapi masalah, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu menghantui kehidupan kita. Kita akhirnya semakin jatuh, kita akhirnya semakin down, kita akhirnya semakin terpuruk. Kita nggak bisa bangun, kita nggak bisa melawan. Karena apa? Padahal Tuhan sudah sediakan itu tadi, perlengkapan senjata Allah. Tuhan bilang, ambil, kenakanlah, pergunakanlah. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah mengambil itu? Senjata, perlengkapan rohani yang sudah Tuhan sediakan. Ketika kita menghadapi masalah, pakai, ambil perisai iman. Apa yang saat ini sedang iblis, penguasa-penguasa di udara sedang lemparkan, sedang kirimkan, sedang tembakkan dalam kehidupan kita? Kekhawatiran. Mungkin saat ini engkau dirundung kekhawatiran, ketakutan, kecemasan ketika semakin hari semakin merosot perekonomian. Begitu banyak negara-negara yang mengklaim kami sudah resesi. Itu membuat ketakutan bagi kebanyakan orang. Apa yang saat ini sedang iblis hujamkan bagi setiap Bapak Ibu Saudara, kekasih yang ada di rumah? Tuhan bilang, ambil perisai iman, supaya engkau dapat memadamkan panah api dari si jahat. Ketika engkau tidak mengambil perisai itu, ketika kita melihat gambaran peperangan, kalau seseorang tentara tidak memakai perlindungan, itu dengan gampang musuh itu menembakkan senjatanya dan dengan gampang kena. Kalau kita tidak memakai perlindungan. Tapi kalau kita memakai perisai, kalau tentara itu memakai perisai, dia bisa menahan semua panas, semua tembakan, semua hujaman senjata. Dia bisa melawannya, dia bisa menangkis untuk melindungi dirinya. Ketika dia bisa menangkis, ketika dia bisa melindungi dirinya, itu membuat dia bertahan, itu membuat dia kuat. Sama halnya dengan kehidupan kita. Masalahmu boleh banyak, iblis boleh banyak menyerbu, mengatakan engkau bodoh, engkau tidak bisa, engkau tidak sanggup. Iblis menyerang engkau dengan mengatakan, mengirimkan engkau dengan keputusasaan, dengan kekecewaan, dengan sakit hati. Tapi ketika engkau menangkisnya, mengambil perisai iman, engkau dapat mematahkan semua siasat iblis. Saat ini begitu banyak siasat iblis. Kalau kita mungkin berperang, tentara berperang, itu bisa melihat musuhnya itu lebih enak ya mungkin. Walaupun kita, tapi setidaknya kita bisa mengukur, oh kekuatan musuh kita sekian banyak. Oh senjata yang dia pakai begini, berarti kita harus melawannya dengan cara seperti ini. Tapi dikatakan dalam Efesus ini, peperangan kita bukan melawan darah dan daging,
Tapi peperangan kita melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, akhir-akhir ini begitu banyak kebenaran firman Tuhan diputar balikan. Dan itu menggoyahkan iman bagi beberapa orang percaya. Kondisi dunia saat ini dipakai oleh si jahat untuk menghancurkan, menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau sampaikan di poin pertama, Tuhan sudah memberikan perlengkapan senjata, perlengkapan rohani untuk kita melawan setiap penghulu-penghulu, semua tipu siasat iblis dalam bentuk apapun saat ini. Poin yang pertama saya mau katakan, ambil, pakai. Seringkali kita lupa untuk mengambil itu. Seringkali kita tidak mau memakai itu. Kita hanya sekedar tahu, oh ada iman. Tapi kita nggak pakai itu. Kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita pakai orang lain untuk menolong kita. Kita pakai kekayaan kita. Kita pakai kehebatan kita untuk menolong kehidupan kita. Kita lupa. Kalau kita sudah nggak berdaya, ketika kita sudah kena tembakan 1, 2, 3, untuk kita melawan, untuk kita berperang, bertempur itu akan susah. Sebelum itu terjadi, ambil, pakai perisai iman itu, supaya kamu dapat bertahan, supaya engkau dapat berdiri, supaya engkau dapat berperang melawan setiap tipu muslihat iblis. Contoh yang kedua adalah dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 itu menceritakan tentang perempuan Kanaan yang percaya, di mana di situ anak perempuannya kerasukan setan. Dia datang sama Tuhan, Tuhan tolong anak saya, dia menderita, dia kerasukan setan. Dia seorang Kanaan. Terus Tuhan mengatakan enggak layak. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Di situ dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dikatakan juga Tuhan Yesus bilang, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi ibu ini seorang Kanaan, dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Di ayat 28 Tuhan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kedua contoh yang tadi saya sampaikan, mereka mengambil perisai iman. Mereka ambil, mereka pakai iman mereka untuk melawan serangan, siasat, atau apapun yang membuat mereka akan jatuh nantinya, atau apapun yang membuat mereka mungkin putus pengharapan. Mereka ambil iman itu. Dan apa yang menjadi keinginan mereka, Tuhan jawab. Kemarin saya ikut Komsel. Dan ternyata selama saya mempersiapkan ini, dan itu klop dengan sharing di Komsel tersebut. Ada seorang ibu, suaminya sedang dalam kelemahan tubuh. Sangat pas dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Beliau nggak cari kemanapun. Beliau tidak lari kemanapun. Tapi dia berkata, aku beriman, aku percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan suamiku. Tuhan Yesus sanggup menjamah suamiku. Bapak Ibu, ibu ini mengambil perisai iman. Dia mematahkan semua siasat iblis yang mengatakan suamimu gak akan sembuh. Atau, aduh penyakitnya udah gini, gak ada harapan. Dia patahkan itu dengan perisai iman. Dia berkata, Tuhanku sanggup menyembuhkan suamiku. Yang dia ambil adalah perisai iman. Dia ambil, dia pakai itu. Perisai iman tidak hanya sekedar pajangan. Perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan berikan tidak hanya sekedar pajangan. Tidak hanya seperti museum. Tidak hanya seperti museum yang kalau kita datang dalam satu museum, kita melihat, keren ya senjata ini seperti ini. Oh, bentuknya bagus senjata ini, tapi kita tidak tahu menggunakannya.
dan kita tidak bisa memakainya. Yang Tuhan mau adalah, ini Tuhan berikan. Bagian kita anak-anaknya, bagian kita sebagai orang percaya adalah, ambil itu dan pakai untuk kita bertempur. Karena kehidupan kita hari lepas hari adalah perjuangan. Kehidupan kita hari lepas hari adalah peperangan yang bukan hanya hari ini berperang, besok berhenti, besoknya lagi berperang. Tidak, setiap hari kehidupan kita adalah berperang. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jaga. Firman Tuhan ini mengingatkan untuk kita berjaga-jaga, tidak hanya pagi hari, tidak hanya siang hari atau malam hari. Setiap hari kita harus berjaga-jaga. Sebagai prajurit Kristus kita harus siap sedia kapanpun. Dan dikatakan tadi yang di Efesus 6 tadi, ayat 16 mengenai perisai iman, dikatakan dalam segala keadaan. Jadi jangan tunggu keadaanmu buruk baru engkau ambil itu. Jangan sampai udah terlambat. Walaupun di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat ya, tapi jangan sampai keadaanmu sudah buruk, sudah parah sedemikian, baru engkau ambil itu. Seolah-olah ini dijadikan cadangan. Tidak. Tapi ini untuk berjaga-jaga, untuk melindungi kita. Jadi dari awal, ambil, pakai itu, perisai iman. Untuk engkau dapat menahan serangan panah api dari si jahat. Poin yang pertama yang mau saya sampaikan pagi hari ini, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan berbagai macam. Pilihannya ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara mau ambil, mau pakai, atau tidak? Tapi sebagai orang percaya, seharusnya itu kita ambil, kita pakai. Tuhan mau kita ambil, kita yang berjuang bersama dengan Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan yang berperang, tapi kita berperang bersama dengan Tuhan. Ambil dan pakai itu. Poin yang kedua, latih. Tadi yang seperti saya sampaikan, ketika seorang tentara diberikan pendidikan, diberikan pengetahuan bahwa ketika kamu berjuang nanti seperti ini ya, teorinya tuh seperti ini. Ketika kamu menghadapi keadaan ini, nanti kamu menghadapinya seperti ini. Tapi ketika mereka hanya belajar di saat seperti itu dalam pendidikan, dan itu tidak dilatih, mereka akan lupa. Ketika mereka memakai senjata, oh iya seperti ini, oke, habis itu ditaruh, mereka akan lupa. Makanya itu terkadang dalam pendidikan itu selalu ada latihan demi latihan demi latihan untuk mereka terbiasa menggunakan itu. Sehingga ketika berjuang sebenarnya, istilahnya merem aja mereka udah tahu cara menggunakan senjata ini seperti ini. Dengan melihat dari jauh aja mereka udah tahu, oh itu senjata yang digunakan itu ini. Kalau saya sering menonton film action itu sangat berbeda sekali ya, antara yang sudah berpengalaman sama yang belum berpengalaman. Sering kali kita nonton, beberapa kali saya nonton film mengenai bagaimana pengawal presiden. Itu yang sudah berpengalaman luar biasa, sampai akhirnya dia tuh mengerti, oh musuhnya ini yang ini, berarti cara menghadapinya seperti ini. Cara-cara yang seperti ini aku udah tahu musuhnya ini. Oh dia pakai senjata ini berarti musuhnya tuh ini. Cara menghadapinya harus seperti ini. Dia sudah tahu. Sama dalam kehidupan kita. Kita jangan cuma sekedar tahu, oh ada iman. Terus iman itu hanya dipakai sekali. No. Iman itu nggak hanya langsung kucuk-kucuk kita punya iman yang langsung besar gitu. Tidak. Iman itu harus dilatih. Dan latihan dalam kehidupan kita untuk melatih iman itu adalah dengan proses demi proses, pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan sering cepat-cepat mengusir masalah. Tuhan, lalukan masalah ini dalam kehidupanku. Tuhan, jauhkan pergumulan ini dari masalahku. Jangan. Karena ketika itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau
mau kita melatih iman kita di situ. Dikatakan tadi, dalam segala keadaan, mau baik, mau buruk, gunakan perisai imanmu. Sebagai contoh, Daniel ketika melawan Goliat. Daniel sering menggembalakan domba. Dan pastinya dalam dia menggembalakan domba selalu ada tantangan, ada singa atau binatang buas lainnya yang mau mengganggu domba-dombanya. Dan itu dia melatih dirinya untuk dia melawan itu bersama dengan Tuhan. Ketika dia harus berhadapan dengan Goliat, tidak ada rasa takut dalam dirinya dia. Dan dia melawan itu dengan umban dan batu. Kalau dipikir-pikir, tentara Israel pastinya punya senjata yang lebih hebat lagi dari umban dan batu. Tapi Daud nggak pakai itu, karena dia mungkin nggak terbiasa ya dengan pedang, dengan apa itu. Yang dia biasa pakai itu umban dan batu, dan itu yang mengikuti dia selama dia menggembalakan domba itu. Dan itu yang dia pakai untuk dia melawan Goliat. Dan itu tepat sasaran. Selain karena Tuhan yang beserta dengan dia. Dan dia mengimani itu, bahwa dia berjalan bersama dengan Tuhan. Pastinya karena dia sudah terlatih menggunakan alat itu. Sehingga itu langsung tepat sasaran ya. Daniel melawan Goliat sudah terlatih menggunakan umban dan batu. Abraham, imannya luar biasa. Ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya yang dijanjikan Tuhan, untuk dia menyerahkan anaknya, untuk dia membawa anaknya ke gunung dan menyerahkannya sebagai korban. Tidak ada ketakutan dalam diri Abraham. Mengapa demikian? Karena selama proses perjalanan hidup Abraham, dia sudah melatih imannya menjadi iman yang luar biasa. Sampai akhirnya Tuhan tes dengan meminta Abraham mengorbankan anaknya. Dan disitulah akhirnya Tuhan berkata, engkau imanmu luar biasa. Itu ujian iman yang luar biasa itu. Saya percaya kalau Bapak Ibu diminta, tolong serahkan anaknya dikorbankan, pasti nggak mau. Oh, anak satu-satunya ya Tuhan, susah dapetinnya. Terkadang kalau ada keluarga yang mendapatkan anaknya susah, itu akan menyayanginya dengan luar biasa. Kalau bisa jangan dipukul deh, jangan dimarahin. Kalau ada nyamuk aja kalau bisa, oh jangan deh, jangan ada nyamuk. Saking menyayanginya. Tapi Abraham punya iman yang luar biasa. Dia percaya Bapa yang menyediakan, Bapa yang menjanjikan, gak akan mungkin mengambilnya dengan cara seperti itu. Sehingga ketika dia diminta, dengan santainya dia membawa itu. Karena apa? Imannya terlatih. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan saya, Tuhan izinkan ada hal-hal yang sampai titik penghabisan baru Tuhan nyatakan, baru Tuhan jawab. Tuhan izinkan untuk saya menunggu. Gak semua apa yang menjadi kebutuhan saya itu selalu terpenuhi. Tapi ada saatnya Tuhan izinkan, ntar dulu deh, kamu tunggu deh. Dan saya berdoa. Kalau dulu rasanya, Tuhan kok gak dijawab-jawab ya Tuhan. Tapi saya sampai ada di posisi dalam arti gini. Kalau memang kalau memang kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan dengan caranya. Jadi saya nggak terlalu ngoyo yang maksa Tuhan. Saya ada di posisi yang sudah terserah Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan saya. Saya percaya cara Tuhan sungguh luar biasa. Untuk menghidupi, untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Baik itu pelayanan di gereja maupun kehidupan kami sekeluarga secara pribadi. Kami melihat begitu banyak campur tangan Tuhan. Kalau dulu, aduh Tuhan sudah mepet ini untuk memperpanjang gedung. Gimana caranya Tuhan? Tapi Tuhan latih kami. Sampai akhirnya kami sudah dalam posisi, oh ini punya Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Dia nggak akan tinggal diam. Kalau harus di sini, Tuhan sediakan. Kalau harus pindah ke tempat lain, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
melatih iman. Tidak hanya mengambil sekali-sekali, tapi melatih kehidupan imanmu. Sehingga apapun keadaanmu, ketika engkau diserang dengan hal-hal yang mungkin udah kalau kemarin kamu ditembakkan sama si jahat, kamu harus khawatir. Sekarang ketika menghadapi itu, kita sudah bisa berkata, udah biasa, ada Tuhan. Akhirnya naik lagi dengan persoalan yang lain, dan akhirnya kita bisa berkata, Tuhan kita ada di pihak kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, karena iman kita sudah terlatih. Kita tidak menjadi orang yang gampang naik turun, semangat kendor, up and down. Tapi kita sudah menjadi orang yang terlatih di hadapan Tuhan. Kita sudah memperlengkapi diri kita dengan iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 poin kebenaran yang saya sampaikan pagi hari ini. Sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang prajurit Kristus, kehidupan kita hari lepas hari tidak pernah lepas dari yang namanya peperangan rohani. Tidak pernah lepas yang namanya dari serangan si jahat. Apapun bentuknya, mungkin kita nggak pernah melihat. Mungkin bukan serangan secara langsung, tapi ketika intimidasi itu datang, itu bisa menghancurkan kita tanpa kita sadari. Oleh karena itu, poin pertama yang saya mau ingatkan, pakai perlengkapan yang sudah Tuhan sediakan. Dalam hal ini pagi hari ini yang saya bahas adalah perisai iman. Ambil itu, pakai itu, untuk engkau mampu melawan serangan iblis, untuk kamu mampu memadamkan panah api dari si jahat yang dapat menghancurkan kehidupanmu hari lepas hari. Ambil dan pakai itu. Jangan pernah lepaskan. Dalam segala keadaan, sadar dan berjaga-jagalah bahwa lawanmu si iblis senantiasa menyerangmu hari lepas hari. Dan pakai itu, perisai iman. Yang kedua, latih dirimu sehingga engkau terbiasa. Kalau kita sekarang keluar, kalau dulu sebelum COVID, kita keluar dengan santainya. Kita nggak perlu mikir harus pakai masker, harus pakai face shield, atau bawa hand sanitizer. Tapi sekarang, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus pakai masker, bahkan face shield. Karena ke beberapa tempat tertentu, kita nggak bisa masuk kalau kita nggak pakai masker dan face shield. Awalnya kita pasti lupa, awalnya kita pasti protes. Nggak enak pakai masker, nggak bisa bernafas, nggak enak pakai face shield, terhalang. Tapi lama-lama karena kita melatih diri kita, sehingga ketika kita keluar tanpa memakai masker dan face shield, itu rasanya ada yang kurang. Demikian halnya dengan perlengkapan senjata Allah, perlengkapan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, anak-anaknya Tuhan. Pakai itu, ambil itu, dan latih dirimu untuk memakai itu hari lepas hari, supaya engkau menjadi terbiasa, sehingga ketika engkau tidak memakai itu, merasa ada yang kurang. Apa yang gak aku pakai ya? Latih dirimu untuk memakai itu, supaya engkau menjadi prajurit-prajurit Kristus yang siap sedia setiap saat melawan serangan iblis. Demikian firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memperlengkapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Engkau mau kami berdiri tegap di hadapan Engkau. Dan kami menjadi prajurit Kristus yang luar biasa. Karena Engkau tahu, dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, begitu banyak peperangan yang kami hadapi, sehingga Engkau memperlengkapi kami setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan ajar kami untuk tidak sekedar tahu ada perlengkapan tersebut, tapi kami mau mengambilnya, kami memakainya dan melatih diri kami untuk kami memakai setiap perlengkapan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh mengikuti ibadah pagi hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan ini boleh menjadi rema bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Perlindungannya daripada Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin.
Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan bisa menyiapkan anggur dan roti di rumah. Mungkin kalau tidak ada anggur bisa menggantinya dengan sirup atau teh, nggak masalah. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita mendengar satu pernyataan firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali pada hakikatnya ketika saya dan saudara menjadi putra-putri Allah, ada perlengkapan senjata Allah yang Tuhan percayakan tinggal dan ada dalam hidupmu. Bagian kita adalah mengambil itu, mempergunakan itu, melatih dirimu hari demi hari, sehingga apapun situasimu, apapun keadaanmu, apapun yang terjadi hari-hari dalam kehidupanmu, engkau tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan. Siapkan perjamuan kita. Oralabaka syakaralaba karalabaka syakaralaba baba. Aku punya Tuhan yang besar, yang kan berjanji dan sanggup menenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan segenap hati, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita akan manunggal dengan tubuh dan darah Yesus. Dan saudara terus bangkitkan imanmu di dalam Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidupmu tidak lepas dari perhatian Tuhan. Dia sanggup tolong saudara, dia sanggup campur tangan atas kehidupan saudara, dia sanggup menyembuhkan saudara. Yang mustahil bagi manusia sangat mungkin bagi Tuhan. Tidak mustahil bagi Tuhan. Klaim dan percayai janji firman Tuhan hari ini. Amin. Mari sama-sama angkat roti ini melebihi kepala saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu Engkau berkorban bagi kami, Engkau mati bagi kami. Engkau Allah yang rela jadi manusia, menebus kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Bersama dengan seluruh umat-Mu, kami mengangkat roti ini melebihi kepala kami. Tanda kami menghormati Engkau ya Tuhan, menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kekasih Tuhan, pada waktu malam ketika Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus, dengan iman memakan di dalam nama Yesus. Mari sama-sama angkat anggur ini melebihi kepala saudara. Oralabaka shekaralabaralaba. Tuhan, Hamba percaya, kami percaya darah-Mu menebus kami. Engkau tumpahkan buat kami. Tanda Engkau sangat mengasihi kami. Dunia tidak bisa menerima kami apa adanya, tetapi Tuhan yang menerima kami apa adanya. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Hari ini Hamba berdoa, kiranya umat-Mu yang saat ini sakit di dalam nama Tuhan Yesus sembuh di dalam nama Yesus. Yang mereka ada dalam kesesakan, Tuhan memberi kelegaan yang baru.
Dan hamba berkatakan badai, tofan, apapun yang saat itu terjadi atas kehidupan kami, ketika Tuhan berkata teduh, maka semuanya teduh. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kekasih Tuhan, sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum di dalam nama Yesus. Angkat lagu ini sekali lagi. Oh Lord, thank you Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berkat Tuhan turun atas umat Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menganugerahkan kekuatan yang baru kepadamu. Tuhan memberi kemenangan yang baru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Percaya dengan saya katakan, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan kita. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dan saudara akan menerima doa berkat pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia, Engkau mengasihi bangsa kami. Sampai hari ini terus kami berseru kepada Tuhan yang kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami di tengah-tengah kondisi yang tidak baik hari-hari ini. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan tetap sama untuk Indonesia, bahkan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dipulihkan negeri kami, diselamatkan negeri kami, diberikan hikmat, kecakapan untuk pemimpin-pemimpin negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap keputusan-keputusan mereka dan keputusan yang terbaik untuk negeri ini. Hamba juga berdoa Tuhan untuk para medis, tim dokter yang hari-hari berjibaku luar biasa untuk menolong banyak pasien karena COVID-19. Di dalam nama Yesus, kekuatan yang baru dilimpahkan, kesehatan yang terbaik Tuhan berikan, dan mereka tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Kami menyelesaikan ibadah kami. Hari ini kami percaya kami ada senantiasa di dalam genggaman tangan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, mari kita akhiri. Saudara terima doa berkat hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya diberkati rumah tanggamu, diberkati studimu, diberkati pekerjaanmu, apapun yang dikerjakan tanganmu, dalam anugerah dan berkat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Berkata sama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.